Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugeng Ali Sahid selaku Mentor Orientasi P3K dan rekan-rekan P3K yang saya hormati. Pada kegiatan seminar kali ini ada 3 sesi yang nanti akan kita laksanakan. Yang pertama presentasi, kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga tanggapan. Seminar kali ini akan saya buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisiensi waktu, pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Triswanto SPD. Kepada Bapak Triswanto kami persilakan. Terima kasih Bu Nida selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng Ali Sahid selaku Mentor Orientasi P3K gelombang 4 angkatan 24 SMP Negeri 1 Petarungan. Serta rekan-rekan P3K yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K SMP Negeri 1 Petarungan Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2024. Ya, yang saya paparkan di sini poinnya adalah rencana hasil kerja P3K, di mana identitas diri saya adalah Triswanto selaku guru mapel matematika. Rencana hasil kerja pimpinan yang saya ambil di sini yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Nah, di situ nanti kegiatannya itu ada 5. Yang pertama, karena kita selaku guru, berarti tugasnya itu adalah mengajar. Sebelum mengajar, kita harus menyusun dulu dokumen perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, agar pembelajarannya maksimal dan bisa tersampaikan dengan baik ke siswa, maka karena di pelajaran matematika itu banyak kesulitan, saya mengambil kegiatan mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Kemudian untuk mengatasi kesulitan itu tadi, saya mencoba solusi dengan membuat media pembelajaran, di mana nanti ya kita bikin yang menarik mungkin, sehingga siswa tidak memandang bahwa matematika itu adalah suatu momok atau pelajaran yang susah dan menakutkan. Kemudian yang berikutnya melaksanakan pembelajaran. Terus yang terakhir melakukan evaluasi penilaian dan refleksi. Di sini saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah tersusunnya dokumen perangkat pembelajaran. Kegiatan yang pertama adalah analisis capaian pembelajaran, di mana di dalam kurikulum Merdeka itu banyak sekali capaian pembelajaran, makanya kita perlu dianalisis terlebih dahulu. Kita mengajar di jenjang atau fase apa? Untuk SMP berarti adalah fase D. Setelah fase D kita membuat perangkat kelas berapa? Nah, sehingga di sini kita harus menganalisis. Sehingga nanti hasilnya adalah capaian pembelajaran. Nah, biasanya yang sering ketinggalan atau yang sering kelupaan itu antara merancang ATP atau menentukan TP dulu. Nah, di sini yang saya lakukan adalah merancang ATP, alur tujuan pembelajaran. Contoh, kayak kita mau membangun suatu rumah, itu berarti capaian pembelajarannya. Sedangkan alurnya, ya berarti kita harus bikin fondasi, kemudian dinding, dan seterusnya, sehingga menjadi sebuah rumah. Sedangkan TP itu, sedangkan TP itu, contohnya kalau dalam membuat rumah, itu adalah kita bikin fondasi, kemudian bikin dinding, atap, dan seterusnya. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran, menentukan TP, kemudian kita menyusun RPP. Nah, nilai-nilai berakhlak yang saya terapkan di sini yang pertama adalah kolaboratif. Kolaboratif itu berarti kita bekerja sama, karena kita ngajar itu nggak sendirian di dalam satu jenjang. Sehingga biar selaras kita butuh yang namanya kerjasama atau dikenal dengan MGMP. Sehingga di situ ada harmonis. Kompeten itu ya sesuai dengan kemampuan kita, bidangnya kita. Karena kita matematika ya semaksimal mungkin kalau kita itu pintar dalam bidang matematika. Akuntabel artinya kita tidak hanya
membuat ya seperti itu, tapi bisa dipertanggungjawabkan dengan cara mencari referensi sehingga bisa meningkatkan kompeten kita. Berikutnya adalah mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Kita cari tahu dulu, kenapa sih peserta itu kok takut dengan matematika? Apakah cara penyampaian gurunya yang galak, ataukah banyak rumus-rumus yang susah? Nah, di sini tahapannya adalah kita membuat angket. Bikin aja apa faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika. Berarti outputnya ya tadi lembar angket. Berikutnya kegiatannya membagikan angket. Setelah angket terbagi, berarti outputnya adalah terisinya angket. Setelah terisi angket, maka kita mengelompokkan ada berapa anak yang kesulitan belajar matematika gara-gara faktor apa. Nah, sehingga akan menjadi terkelompokkan. Nilai-nilai berakhlak yang saya ambil berarti berorientasi pelayanan. Karena kita sebagai seorang pendidik, apalagi ASN, dan kita kan berakhlak, berorientasi pelayanan, melayani peserta didik. Kompeten, kita buat semaksimal mungkin ya untuk mengetahui faktor kesulitan belajar siswa. Berikutnya akuntabel, yaitu tadi dapat dipertanggungjawabkan, jangan hanya asal angka terbagi ya sudah, tidak ada manfaatnya. Berikutnya adalah membuat media pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah komunikasi, karena kita ada di lingkup sekolah, berarti otomatis kita bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk menyamakan persepsi. Kemudian bisa juga berkomunikasi dengan atasan, karena bagaimanapun kalau kita mau melakukan apa harus atas izin atasan. Kemudian membuat video. Kalau output atau kegiatan yang dihasilkan dari membuat video ya berarti video pembelajaran. Apalagi tadi kan kita kenapa kok bikin membuat media untuk tindak lanjut dari kesulitan siswa, dimana biasanya semakin menarik video siswa semakin banyak menonton. Apalagi sekarang pelajaran matematika ya anak kebanyakan rumus ataupun gurunya susah dalam menjelaskan. Contoh saja saya membuat channel YouTube, itu kebetulan sudah tak bikin, ternyata menarik. Kenapa? Oh ternyata banyak cara cepat di situ. Nah, sehingga semakin menarik siswa mau belajar. Meskipun nggak semua soal matematika itu menarik, tapi setidaknya ada kemajuan dengan media pembelajaran. Terus nilai-nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu kolaboratif, dengan tadi berdiskusi dengan kelompok MGMP atau yang mapel sejenis rekan sejawat, kompeten dan loyal. Sebelum kita upload ke YouTube ataupun apa, karena ini bentuknya bisa ditonton orang lain, takutnya ada hal-hal yang sensitif atau memenuhi unsur sara, kita bisa koordinasi dengan pimpinan. Bagaimanapun kalau ada suatu masalah dengan guru, nanti yang bertanggung jawab adalah atasan. Sehingga saya di sini meminta persetujuan kepala sekolah. Berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran. Tahapan kegiatan yang saya lakukan ini dasar saja. Jadi saya garis besar saja secara umum yang saya ambil yaitu cek kehadiran. Otomatis kita cek kehadiran. Biar apa? Biar tahu siswa yang hadir itu berapa. Jadi tahu. Jangan asal masuk kelas, kita tidak tahu, barangkali juga salah kelas. Berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran, yaitu output atau hasilnya adalah terlaksana pembelajaran. Kemudian setelah mengajar, otomatis karena kita sebagai guru untuk laporan, kita harus mengisi jurnal mengajar. Outputnya berarti jurnal mengajar terisi. Nilai-nilai berakhlak yang saya lakukan berarti berorientasi pelayanan, melayani siswa, mengajar semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, berarti kompeten, adaptif, menyesuaikan kebutuhan siswa dan kondisi yang ada di sekitar. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi penilaian dan tindak lanjut. Karena tadi sudah pembelajaran dan selesai, saya melakukan kesepakatan kapan akan dilakukan evaluasi. Evaluasi di sini saya ambil adalah untuk assessment. Ya, jadi tak jadwalkan dulu, kita bikin kesepakatan.
Jangan semena-mena karena saya guru dalam di situ besok ulangan, itu harus seperti itu. Kita harus berorientasi pelayanan juga, tapi di sini kita ambil yang kolaboratif biar bekerja sama menentukan jadwal evaluasi. Setelah ketemu jadwal berarti melaksanakan evaluasi ini, ya. Nanti hasil kegiatannya berarti nilai evaluasi tadi atau nilai ulangannya, ya. Assessment maksudnya, ya. Setelah ketemu nilai, nah sebagai tindak lanjut ya kita harus melakukan analisis. Jangan sampai hanya ditumpuk saja ada nilai kita analisis, keluarnya adalah grafik analisis, dan tindak lanjut dari analisis kita jadwalkan remedial. Dan nilainya adalah kolaboratif, harmonis, akuntabel. Seperti yang di slide sebelumnya ya, sudah tahu penjelasannya. Sekian, terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Riswanto atas pemaparannya. Untuk berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, Bu Kuku, silakan. Terima kasih, Bu Nida. Pak Triswanto, saya akan bertanya. Perkenalkan dulu, saya Bu Kuku Priyatin. Kebetulan mata pelajarannya sama, Pak, matematika. Ini saya ingin menanyakan, bagaimana tadi dalam RHK-nya Pak Triswanto itu memunculkan video pembelajaran. Ada pembuatan video pembelajaran ya, Pak? Ya, itu langkah atau apa saja yang diperlukan dalam pembuatan video pembelajaran yang Anda rencanakan ini, Pak? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Kuku atas pertanyaan yang diberikan. Saya persilakan Pak Riswanto untuk menjawab pertanyaan dari Bu. Ya, jadi terima kasih sebenarnya Bu, pertanyaan yang sangat baik. Kenapa saya memilih media pembelajaran yaitu berupa video pembelajaran? Karena saya alami sekarang itu adalah zamannya iptek, sehingga siswa sering membukanya adalah HP dibandingkan dengan buku. Sehingga saya menggunakan video pembelajaran di sini adalah YouTube, di mana saya buat itu dengan rumus-rumus cepat. Kayak kita lihat sekarang, bimbel-bimbel sekarang, bimbel-bimbel yang terkenal. Kenapa kok siswanya mau atau anak mau les? Itu karena bimbel tersebut memiliki jargon bahwa ada rumus cepat. Sehingga di sini biar siswa menarik mau nonton, saya tampilkan video pembelajaran dengan rumus-rumus yang cepat. Mungkin itu Bu Kuku. Ya, terima kasih, Bu. Bagaimana Bu Kuku? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tanggapan yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng. Pada Bapak Sugeng, kami silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tepuk tangan untuk presenter kita hari ini. Ya. Tanggapan saya yang pertama, ini presentasi yang luar biasa. Ya. Dari materi yang disampaikan tadi sudah runtut, ya. Runtut, terarah, bagus, ya. Bagaimana kita dapat melakukan pembelajaran dengan baik ketika kita tidak tahu kebutuhan belajar peserta didik atau siswa. Maka tadi sudah ada bagian yang mencari tahu kesulitan belajar siswa, ya. Kesulitan belajar siswa dicari tahu dengan cara mungkin dengan tes diagnostik, ya, atau dengan angket tadi, ya. Ini bagus sekali, sehingga media pembelajaran yang nanti kita gunakan ini lebih tepat, lebih bermanfaat bagi anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya, ya. Jadi ini satu langkah maju, ya. Guru profesional memang sebaiknya seperti itu, seharusnya seperti itu. Jadi berorientasi kepada layanan, artinya melayani murid dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan belajarnya, ya. Jadi saya kira patut diapresiasi, ya, langkah-langkah yang sudah disampaikan, ya. Ini harapan saya ini tidak sekedar konsep, tetapi dalam realitas di lapangan dilaksanakan dengan baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak Sugeng atas tanggapan yang diberikan. Demikian seminar yang sudah dilaksanakan. Saya tutup dengan mengucapkan doa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam